seluruh pembangkit batu bara ditutup. Pemerintah siap pensiunkan pembangkit listrik tenaga uap Cirebon 1 dan PLTU Pelabuhan Ratu sebagai bagian dari program transisi energi. Pemerintah akan menyetop pembangunan PLTU. Pensiun dini PLTU Batubara. Indonesia saat ini sedang melangkah untuk menuju ke masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Hal ini biasa kita kenali dengan net zero emission. Untuk mencapai hal ini, segenap stakeholder seperti pemerintah dan PLN melakukan upaya, yaitu pemensionan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara. Sehingga dalam video ini kami akan mengajak teman-teman untuk memahami nih bagaimana proses pemensionan awal PLTU di Indonesia, siapa saja aktor yang terlibat, apa dampak yang akan terjadi, prediksi apa yang akan terjadi di masa depan jika kita melakukan langkah ini. Untuk proses pemensionan awal PLTU di Indonesia akan dilaksanakan dari tahun 2025 hingga tahun 2060. Untuk tahap-tahapnya sendiri, kita mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Di tahun ini, pemerintah akan mengharamkan pembangunan PLTU baru di Indonesia. Selain itu, terjadi pula penggantian PLTU dan PLTMG dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan atau EBT sebesar 1,1 gigawatt. Selanjutnya di tahun 2030 akan dilakukan pemensiunan PLTU subkritikal tahap 1 sebesar 1 gigawatt. Di tahun 2035 akan dilakukan pemensiunan PLTU subkritikal tahap 2 sebesar 9 gigawatt. Untuk tahun 2040, pemensiunan PLTU superkritikal tahap 1 sebesar 10 gigawatt. Di tahun 2045, dilakukan pemensiunan PLTU ultra superkritikal tahap 1 sebesar 24 gigawatt. Dan di tahun selanjutnya yaitu tahun 2055, dilakukan pemensiunan PLTU ultra superkritikal tahap terakhir sebesar 5 gigawatt. Dan di tahun terakhir yaitu tahun 2060, akan mencapai karbon neutral. Pemerintah siap pensiunkan atau suntik mati 2 pembangkit listrik tenaga uap sebagai bagian dari program transisi energi. 2 PLTU batubara yang akan disuntik mati yakni PLTU Cirebon 1 dan PLTU Pelabuhan Ratu dengan total aset keduanya mencapai 25 triliun rupiah. Lalu siapa saja aktor yang terlibat? Yang pertama ada pemerintah atau Kementerian SDM, yang kedua ada perusahaan pengelola PLTU, yang ketiga ada pekerja PLTU, yang keempat ada masyarakat lokal, dan yang terakhir ada investor. Nah, pemensionan awal PLTU ini akan menimbulkan beberapa kepentingan tertentu dari kelompok atau individu untuk memperebutkan sumber daya alam yang terbatas. Menurut teori Karl Marx, konflik itu akan muncul apabila adanya ketimpangan kekuasaan atau ketidakadilan sosial. Nah, pemensionan awal PLTU ini saat ini sedang dipercepat oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission. Namun, kesana itu justru tergesa-gesa. Nah, karena ketergesa-gesaan ini tuh bisa menimbulkan beberapa konflik atau masalah sosial ekonomi yang baru. Misalnya seperti macetnya perekonomian daerah di beberapa daerah yang memiliki potensi sumber daya alam batu bara. Kebijakan pensiun dini PLTU berpotensi memukul aktor-aktor dalam rantai pasok batu bara, khususnya daerah penghasil. Perekonomian yang macet menyebabkan beragam permasalahan ekonomi sosial yang pelik, seperti kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, transisi energi yang diimpikan justru menimbulkan kesenjangan ekonomi di antara masyarakat setempat. Selain itu, pemensionan dini PLTU akan rawan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja, terutama merusak kesepakatan antara PLN dengan pihak kedua seperti perusahaan energi atau pemasok batu bara. Rencana pemerintah melakukan pemensiunan PLTU batubara pada tahun 2050 diharapkan dapat menekan emisi karbon untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Rencananya, setelah PLTU batubara telah dipensiunkan, alternatif energi yang akan digunakan untuk menggantikan PLTU batubara adalah pembangkit listrik yang berbasis energi terbarukan. Nah, rencana ini tentunya memberikan berbagai dampak, baik itu keuntungan maupun kerugian. Keuntungan dari pemensiunan PLTU batubara antara lain adalah yang pertama, menjaga keberlangsungan lingkungan. Rencana penutupan PLTU ini juga membantu Indonesia berkomitmen dalam menjaga lingkungan. Apalagi saat ini, laju deforestasi telah turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 88%, rehabilitasi 600.000 hektar hutan bakau akan selesai pada 2024 dan menjadi yang terluas di dunia. Lalu, Indonesia
Indonesia juga membangun 30.000 hektar kawasan industri hijau. Dan yang kedua adalah efektif menekan emisi karbon. Program pensiun beberapa PLTU dinilai efektif menekan emisi karbon. Pasalnya, setelah semua PLTU ditutup, pembangkit listrik yang digunakan adalah pembangkit listrik berbasis energi terbarukan atau EBT. Yang ketiga adalah mencegah PLN dari kerugian besar. PT PLN Persero saat ini tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. Apabila tidak mampu menyerap pasokan listrik dari pembangkit listrik swasta atau independent power producer, PLN akan dikenai biaya penalti. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini nyatanya Indonesia kelebihan cadangan listrik hingga 11 gigawatt. Sedangkan setiap 1 gigawatt listrik yang tidak terserap, maka artinya PLN harus membayar senilai 2-3 triliun rupiah per tahunnya. Bila listrik yang tidak terserap mencapai 11 gigawatt, maka artinya PLN harus membayar denda hingga 30 triliun per tahunnya. Salah satu cara agar terhindar dari kerugian besar adalah mempercepat pensiun dini beberapa PLTU. Yang keempat adalah mengurangi beban sosial dan lingkungan. Penambangan batu bara sering menyebabkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Pemensiunan PLTU akan mengurangi dampak ini secara bertahap. Setelah ditutupnya PLTU batubara, dibutuhkan adanya alternatif energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional secara andal, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Nah, beberapa alternatif energi yang dapat menggantikan PLTU batubara di Indonesia antara lain adalah: yang pertama adalah energi terbarukan. Energi terbarukan memiliki sifat yang bersih dan melimpah di Indonesia. Energi terbarukan ini dapat berupa pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan juga biomasa maupun biogas. Lalu yang kedua adalah energi nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir dapat memberikan pasokan listrik yang besar dan juga bersih dari emisi karbon. Alternatif energi yang dapat digunakan untuk menggantikan PLTU batubara di masa depan kemungkinan besar akan didominasi oleh energi terbarukan seperti energi panas bumi, tenaga surya, maupun tenaga air. Terima kasih kepada teman-teman Sosiologi Energi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Saya Vidya Nuraini. Saya Faisya Ananda. Saya Rahmawati Safira. Sampai jumpa.